Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maryam Fatihatul Hoir. Di sini saya akan mencoba mereview aplikasi hadis, yaitu ensiklopedia hadis Kitab 9 Imam. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai aplikasi ini. Aplikasi ini dikembangkan dan diluncurkan oleh Lembaga Ilmu dan Dakwah Publikasi Sarana Keagamaan Lidwa Pusaka yang bekerja sama dengan Saltanera Teknologi. Aplikasi ini berhasil diluncurkan pada tahun 2015, tepatnya pada tanggal 3 Juli. Lalu terakhir diupdate pada tanggal 8 April 2022. Aplikasi ini dapat di-download melalui Play Store maupun App Store. Tampilan utama dari aplikasi ensiklopedia hadis seperti ini. Di paling atas kalian bisa melihat fitur terakhir dibaca. Jadi setiap kali kalian membaca sebuah hadis itu akan tampil di sini, tapi hanya terbatas 2. Karena jika ingin melihat lebih banyak, kalian harus mengupgrade-nya ke bentuk Pro. Lalu selanjutnya ada Kutubut Tis'ah itu sendiri, yaitu Kitab 9 Imam. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Muwatta Malik, Musnad Ahmad, dan Sunan Darimi. Selanjutnya hadis pilihan. Nah, ini juga terbatas 2 dan setiap harinya hadis pilihan ini akan terupgrade. Jadi temanya setiap hari itu akan berbeda-beda. Ada juga berbentuk poster hadis. Tapi jika tidak memakai Pro, itu hanya akan 2 hadis ini saja yang tampil. Ada playlist hadis. Nah, misalkan kalian ingin membaca ini. Jika ingin membacanya lebih lengkap, kalian bisa klik baca. Lalu misalkan kalian sedang mager untuk baca. Nah, di sini ada fitur podcast hadis. Misalkan kalian mau mendengarkan Muharram yang istimewa, kalian bisa klik Playlist hadis Muharram yang istimewa. Hadis pertama, keutamaan bulan Muharram. Dari puasa Muharram itu. Nah, seperti itu mengenai hadis-hadis yang berhubungan dengan Muharram yang istimewa. Jadi kalian bisa hanya mendengarkan dalam bentuk podcast. Dapat setiap kitab ini terpisah-pisah seperti tadi, tapi ini bentuknya bab. Jadi kalian misalkan buka Sahih Bukhari, ini bab-babnya sesuai yang terdapat pada kitab Sahih Bukhari. Nah, di sini juga ada hadis qudsi, hadis marfu, mauquf, maktu, mursal, munqati, mu'alaq, dan mutawatir. Jadi kalian bisa membaca misalkan di Sahih Muslim babnya seperti apa aja, itu bisa di sini. Selanjutnya ada fitur catat. Misalkan kalian menandai di sebuah hadis itu catatan, menandai dengan catatan. Misalkan kalian takut lupa bahwa saya itu ingin menambahkan pengertiannya itu seperti ini di hadis, di sebuah hadis gitu. Nah, misalkan di sini ya catatan. Nah, seperti saya misalkan pernah menambahkan sebuah catatan pada sebuah hadis. Nah, yang terblok ini yang kalian tandai, yang kalian catat, yang kalian simpan sebuah catatan. Jadi bisa per kata-kata. Nah, apa yang kalian catat bisa kalian lihat di icon berwarna orange. Nah, menghafal ini. Jadi saya pernah menyimpan menghafal ini pada hadis. Selanjutnya untuk mentaharij hadis pada aplikasi ini, kalian bisa ke icon cari. Kata kunci yang kalian gunakan semakin unik, itu akan semakin mempermudah kalian untuk mencari hadis yang kalian inginkan. Misalkan jadi kata kuncinya itu bisa bahasa Arab ataupun bahasa Indonesia. Misalkan saya menggunakan kata puasa. Di semua buku. Jadi kalian bisa mencarinya di semua buku, di semua kitab, atau kalian hanya ingin mencarinya di salah satu.
Jika ingin mencarinya di salah satu, cari di kitab atau buku yang kalian inginkan. Saya misalkan mencarinya di semua buku. Nah, akan tampil seperti ini. Tampilan hadisnya akan seperti ini, terdapat hadis dan terjemahnya. Kata kunci yang kalian cari akan terblok seperti ini berwarna kuning. Lalu di sini ada derajat kesahihan hadis. Jika kalian ingin mengetahui derajat kesahihan hadis, kalian tinggal klik emoji panah hijau atau yang bertuliskan sahih ini. Lalu akan muncul seperti ini. Bukhari 1833 sahih menurut ijma ulama. Selanjutnya ada sanad. Jika kalian ingin mengetahui sanad dari hadis ini, kalian bisa klik icon bergambar orang di samping icon sahih tadi. Nah, lalu akan muncul jalur-jalur sanadnya. Jalur sanad ini juga ada berbentuk dalam diagram. Jika kalian ingin melihatnya dalam bentuk diagram, kalian tinggal klik selengkapnya, maka akan muncul dalam bentuk diagram seperti ini. Di sini, entah itu bahasa Arabnya ataupun terjemah, bisa kalian salin atau bisa kalian bagikan secara langsung melalui media sosial. Atau satu hadis langsung bisa kalian bagikan juga. Dibagikan hadis. Nah, jadi kalian bisa langsung membagikannya ke media sosial yang kalian inginkan. Lalu selanjutnya di paling bawah ada hadis terkait. Jadi jika kalian mencari sebuah hadis, kalian mengklik hadis yang kalian inginkan, itu akan muncul hadis terkait. Jadi di sini misalkan ada 4 hadis terkait. Nah, ini juga berhubungan dengan hadis yang kalian sedang baca. Menurut saya aplikasi ini lengkap. Mungkin beberapa fitur hanya bisa digunakan untuk pro, tapi selain itu yang tidak menggunakan pro juga menurut saya cukup lengkap dan rekomen untuk kalian gunakan. Pengaplikasiannya seperti yang telah kalian lihat tadi, begitu mudah dan simple. Jadi sekali lagi saya sarankan bagi kalian yang sedang belajar mengenai hadis, kalian bisa menggunakan aplikasi ini. Aplikasi ini akan sangat mempermudah kalian. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai review aplikasi hadis ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.